Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Bahwa Pak Jokowi, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Bahwa Pak Jokowi, demi keluarganya, dia bisa kok ninggalin orang yang membesarkannya, yang membesarkan keluarganya, tanpa ampun. Ninggalin yang membesarkannya, yang membawanya dari pabrik pabrik mebel itu ke kursi wali kota, memindahkannya dari Solo ke Jakarta, memindahkannya jadi karya presiden istana 2 periode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma sekejap aja dia tinggalin kok orang yang membesarkannya, yang membesarkan keluarganya tanpa ampun. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah, dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng, kita jaga sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Semua kader PD Perjuangan pasang badan buat Jokowi, semua berkorban pasang badan buat Jokowi. Ada beberapa yang waktu pemilu meninggal karena kelelahan juga untuk memperjuangkan Jokowi. Dan semua itu punya nilainya. Dan hanya orang terhormatlah yang bisa menilai pengorbanan sekian banyak orang untuk dirinya. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan, dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan, kita buka sejarahnya. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Saya seringkali mengatakan, mohon maaf Pak, karakter kita itu seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Coba Anda bayangkan, siapa pemimpin di Republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden. Siapa di Republik ini yang punya hasrat kekuasaan model begitu? Nggak pernah kita temukan pemimpin macam begini di Republik ini. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan nilai-nilai oleh Bapak Jokowi bisa tumbuh dan berkembang di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga, jangan. Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara, lalu ia bekerja untuk keluarganya. Dan mereka memang menurut saya yang menisbikan moralitas. Nggak penting bagi mereka itu apa yang disebut moral, apa yang disebut dengan etik. Karena penting bagi mereka itu tujuan. Demi tujuan, aturan pun diubah. Kalau aturan itu menghambat tujuan. Apa misalnya? 40 tahun. Ubah tuh MK 40 tahun plus pernah menjabat di jabatan eksekutif. Loloslah itu anak. 30 tahun administratif dihitung sejak yang bersangkutan mendaftar. Diubah oleh MA setelah dilantik. Kebetulan kalau dilantik anak 30 tahun persis bisa menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur ataupun ya. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Kodari selalu mengatakan, gue itu yang usung 3 periode, kata Kodari itu. Tetapi didiamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti, nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan
hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang gak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, tidak berlebihan juga, wong dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Inilah 4 kasus super berat yang akan membuat Jokowi sulit lari dari kursi pesakitan. Tangkap dan adili Jokowi. M. Rizal Fadilah. Jokowi dinner berdua dengan Prabowo sambil omon-omon soal kebersamaan dan keberlangsungan. Prabowo yang akan dilantik berada di atas angin. Gibran dipegang sebagai jaminan. Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini, kata Gibran meyakinkan. Jokowi kini goyah dan panik. Bagaimana tidak, buah hatinya babak belur didera Fufu Fafa yang disadari atau tidak akan berpengaruh pada hubungan Gibran dengan Prabowo. Jokowi mulai pusing 9 keliling, ditambah lagi dengan Prabowo yang merangkul Megawati membuat Jokowi cemburu. Kecemburuan sekaligus ancaman politik yang serius. Berdiri tidak ajak sebagai penguasa yang dablek selama 10 tahun itu merengek pada Prabowo, mengancam tidak menghadiri pelantikan meski berharap suksesi berjalan lancar, tentu agar Gibran aman dilantik. Sok merakyat dengan mengimbau TNI selalu bersama rakyat, padahal selama ini Jokowi yang selalu memperalat. Meminta Prabowo yang nantinya menandatangani Kepres IKN, ia sendiri tidak sanggup untuk menandatangani. IKN sekarang telah berubah dari harapan menjadi kecemasan. Jokowi mencoba melempar tanggung jawab kepada DPR dan Prabowo. Jokowi pasca lengser berat untuk selamat. Baliho ucapan terima kasih kepada guru bangsa adalah bentuk dari kebohongan dan pencitraan. Kodok pun tertawa terbahak-bahak, apalagi monyet-monyet. Anjing menjulurkan lidah mengejek. Andai profil guru seperti ini, bagaimana dengan murid-muridnya? Lalu bangsa macam apa kita? Jokowi dipastikan berat untuk selamat karena 4 hal. Pertama, ia akan dikejar oleh para patriot yang tidak mentoleransi terjadinya pengkhianatan negara. Adalah dosa politik serius menyerahkan leher bangsa ke tangan Cina dan menjual kedaulatan tanah air kepada Singapura. Termasuk bermain mata dengan Amerika atau memfasilitasi 9 naga. Kedua, kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan 6 syuhada kilometer 50. Di samping sudah ada novum, juga sebagai pembunuhan politik yang penanggung jawab politiknya adalah Presiden. HRS akan all out untuk menekan Prabowo agar membongkar jaringan pembunuh. Jokowi pasti ketar-ketir. Ketiga, peristiwa Fufu Fafa menjadi pukulan tak terduga bagi keluarga Jokowi. Rakyat menyerang Gibran dan minta gagalkan pelantikan. Jokowi bakal merasa sia-sia telah mengerahkan segala tenaga untuk menggolkan putra andalan sebagai wapres. Gibran terancam ambruk. Keempat, politik dinasti atau nepotisme menjadi fakta. Jokowi sudah bisa ditangkap atas delik nepotisme tersebut. 12 tahun ancaman hukumannya. Tuduhan korupsi juga terbuka. Hanya proses panjang. Nepotisme lebih mudah dalam pembuktian. Jokowi berat untuk selamat. Ijazah palsu terus membayang. Soal foto ijazah sangat menentukan. Kecurigaan foto Hari Mulyono yang dicatut dalam ijazah Jokowi segera terjawab. Hidayati, istri Mulyono, patut untuk bersaksi. Begitu juga dengan putra-putri Hari Mulyono. Jika mereka bersaksi, ambiar Jokowi. Jokowi berat untuk selamat, cepat atau lambat. Jokowi akan ditangkap, diadili, dan dihukum gantung. Belum. Ini pertama kali. Boleh. Simbolis. Iya, siap. Melalui humas nanti. Ya. 1, 2, 3.
Oh, kita hanya memberikan surat dumas ya kepada KPK untuk menyelidiki ya. Kita menduga adanya aliran dana 20 triliun yang masuk ke Sinarmas yang kemungkinan dipergunakan untuk IKN. Jadi secara nggak langsung ada konsorsium 9 Naga yang menggunakan uang dari negara untuk membeli tanah IKN atas nama mereka sendiri gitu loh. Jadi kita tidak mau adanya korupsi atau KKN di IKN. Jadi kami mengharapkan agar KPK bisa memeriksa benar atau tidak gitu ya. Yang namanya kita mengadukan kan adanya dugaan, adanya bukti-bukti awal di situ. Siapakah yang dilaporkan, siapa Pak? Yang kita laporkan di sini adalah PT Sinarmas ya, yang memberikan, yang ada Gandhi Sulistianto sebagai One Team Press. Jadi dulu itu Gandhi Sulistianto direkturnya Simas sengaja dijadiin One Team Press untuk menciptakan program-program yang menguntungkan Sinarmas. Itu yang kami curigai, karena selain Sinarmas tidak ada developer lain yang mendapat kucuran dana infrastruktur. Jadi kan kita bingung, namanya developer kan harus biaya mereka sendiri untuk bangun. Kenapa kok pemerintah membiayai gitu? Untuk pembangunan IKN? Bukan, untuk infrastruktur. Tetapi kami duga uang untuk infrastruktur itu dibelikan ke KN, kan dia punya juga, dia yang terima. Terus dia bilang dia mau beli KN kan, jadi bisa aja uang dari yang diterima dari negara itu dialirkan untuk membeli KN. Jadi sama aja dia pakai uang negara untuk beli, gitu loh. Ya, dari Humas sendiri nanti ya saya Mukti dari perwakilan dari Humas. Memang untuk secara resminya nanti akan disampaikan melalui juru bicara KPK. Untuk saat ini kami arahkan ke bagian pengaduan masyarakat. Baik. Tapi ini laporannya saya terima dan nanti menunggu progres lebih lanjut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bukti namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan, stakeholder Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang kemudian disampaikan ataupun yang sudah disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwa berkaitan dengan salah satu kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan Sinarmas Group, yang pada hari ini tentu aksi kita teman-teman rekan-rekan semua bukan baru pertama atau perdana kita di Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Namun kemudian beberapa hari yang lalu, beberapa pekan lalu, kita juga telah menyampaikan ini di depan patung kuda, tepatnya di Menko Polhukam, berkaitan dengan persoalan yang sama, yakni terkait dengan dugaan korupsi dan nepotisme yang kemudian terjadi di salah satu perusahaan Sinarmas Group ini, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian pada kesempatan hari ini kami hadir di depan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kemudian menyampaikan hal yang sama, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus mengambil sikap, mengambil tindakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan berkaitan dengan pembangunan
grassroots itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.